Baiklah, sebelum kita melakukan diskusi kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, saat sebentar Tuhan kami akan melaksanakan diskusi kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati jaringan. Biarlah Tuhan diskusi kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus untuk tugas kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur bagimu. Haleluya. Amin. Langsung saja saya serahkan untuk pemateri pertama Kak Sepi. Baik, Kak. Jenis-jenis media dan yang tepat untuk anak usia dini. Yang pertama, media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, cassette record. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. Baru yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar yang bergerak seperti film kartun. Baru yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Teti Sabarinta Solin. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua Kak Dosmiati. Baiklah, ciri dari media pembelajaran baik dan dinamis. Yang pertama itu adalah bersifat material. Ciri media pembelajaran yang pertama adalah bersifat material. Material yang dimaksud di sini adalah memiliki wujud fisik terutama pada alat-alat peraga atau model seperti misalnya koran manusia digunakan dalam mata pelajaran biologi pada tingkat SMP atau SMA untuk mempelajari mengenai anatomi tubuh manusia. Perlu didasari bahwa tidak semua media pembelajaran bersifat fisik. Setidaknya tidak seutuhnya bersifat fisik. Seperti misalnya pada media pembelajaran yang bertipe audio. Seperti misalnya teman percakapan yang digunakan untuk belajar mendengarkan dalam mata bahasa Inggris. Tapi pasti ada unsur fisik yang menjadi ruang penggunaan media pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, tidak ada media pembelajaran yang bersifat material. Yang kedua itu model dari suatu konsep atau gagasan tertentu. Ciri-ciri media pembelajaran berikutnya adalah media pembelajaran merupakan model terhadap suatu konsep atau suatu realitas tertentu yang sedang dipelajari di dalam mata pembelajaran tertentu dalam suatu lingkungan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan lain sebagainya. Oleh karena cenderung merupakan suatu model, maka media pembelajaran biasanya memiliki elemen visual atau audio atau kinestesis yang dapat mempermudah seorang siswa untuk belajar. Yang ketiga, adaptif. Pembelajaran memiliki sifat adaptif, dalam arti menyesuaikan dengan tingkat penggunaan model tersebut di lapangan. Yang keempat, yaitu interaktif. Media pembelajaran juga memiliki ciri-ciri interaktif, dalam arti dapat digunakan oleh siswa didik yang mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh guru dalam mata pelajaran tertentu.
Ciri ini memang tidak dapat pada semua media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tertentu. Tetapi rata-rata dan bila kita lihat dari latar belakang media tersebut, maka media aktif untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa didik dalam mempelajari materi yang diajarkan, sehingga mereka dapat mempelajari materi tersebut dengan lebih cepat. Yang kelima, reusable. Media pembelajaran juga memiliki ciri-ciri reusable atau dapat digunakan kembali sehingga bukanlah merupakan barang yang habis pakai seperti misalnya makanan dan lain sebagainya. Yang keenam, berada di area pendidikan. Media pembelajaran tentu saja berada di area pembelajaran atau area pendidikan. Tidak mungkin media pembelajaran digunakan di lapangan asli atau dalam medan yang lain. Akan tetapi, tidak semua barang yang ada di lapangan pendidikan dan disebut media pembelajaran. Misalnya, tabung reaksi kimia atau ada yang bersifat sebagai model pembelajaran. Yang ketujuh, mempermudah penyampaian materi pembelajaran. Ini adalah ciri-ciri berikutnya dari media pembelajaran yang mungkin dapat membedakan media pembelajaran dengan media belajar yang juga turut digunakan dalam proses pembelajaran. Media belajar atau sarana pembelajaran merupakan peralatan yang dapat dipindah-pindah dan digunakan untuk proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana pembelajaran atau tujuan yang lebih spesifik, yaitu untuk membantu guru dalam menyampaikan suatu materi atau suatu tertentu secara lebih konkret, mudah diterima oleh murid atau siswa. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Tit. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga yang dibawakan oleh Kak Putri. Delapan, visualisasi. Salah satu ciri-ciri media pembelajaran adalah sifat visualnya. Maksudnya adalah suatu media pembelajaran akan mempermudah visualisasi seorang siswa didik dalam memahami suatu konsep abstrak atau realitas yang sedang dipelajari dalam mata pembelajaran tertentu, sehingga akan mengurangi tingkat beban pikiran yang dimiliki oleh siswa didik. 9. Audio. Media pembelajaran juga memiliki ciri-ciri bersifat audio atau dapat didengarkan dengan telinga. Maksudnya adalah media pembelajaran dapat menghadirkan stimulus audio yang sesuai dengan realitas yang disimbolkan untuk membantu siswa dalam mempelajari atau menyimbolkan suatu realitas tertentu. Oleh karena itu, guru harus mengetahui dengan benar model belajar seperti apa yang sesuai dengan model belajar yang dimiliki oleh seorang siswa. Dan apabila siswa tersebut memiliki kecenderungan untuk belajar dengan menggunakan suara, maka media pembelajaran yang menggunakan fitur audio untuk membantu belajar akan sangat membantu. 10. Kinestesis. Selain visualisasi dan juga pemberian stimulus suara, media pembelajaran juga dapat merangsang kegiatan belajar siswa dengan cara melibatkan siswa tersebut dalam melakukan perilaku tertentu atau lebih dikenal dengan psikomotorik atau kinestesis. 11. Edukatif. Seperti nama dan latar belakang yang dimilikinya, media pembelajaran memiliki sifat atau ciri yang edukatif. Maksudnya adalah media pembelajaran dibuat dan difungsikan dalam rangka pembelajaran untuk membantu pemahaman materi atau konsep pada siswa didik dan bukan untuk tujuan yang selainnya. Ciri-ciri fiksatif yang dimiliki adalah suatu media pembelajaran dapat menangkap, merekam, mengkonstruksi ulang suatu konsep tertentu atau abstraksi tertentu untuk kemudian dijadikan suatu model yang akan dapat digunakan secara fisik oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap model tersebut. 13. Distributif. Sifat distributif adalah kemampuan suatu media pembelajaran untuk mentransformasikan konsep yang telah direkam dalam ruang waktu tertentu yang sesuai dengan keadaan siswa atau proses pembelajaran yang dialami.
14. Manipulatif. Sifat manipulatif atau ciri manipulatif dapat direkam dan direkonstruksi dalam jangka waktu yang sangat ringkas, bahkan lebih cepat daripada kejadian aslinya. Dengan adanya sifat ini, suatu media pembelajaran dapat mempercepat proses belajar siswa. 15. Eksploratif. Media pembelajaran memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran yang sedang dia pelajari. 16. Replikatif. Media pembelajaran merupakan sebuah replika dari suatu konsep atau suatu gagasan atau suatu realitas tertentu, sehingga tingkat kemiripannya bisa jadi tidak 100% mirip. Akan tetapi, ada beberapa bagian penting yang sangat persis dengan bentuk asli dan realitas yang ia simbolkan. 17. Terbatas. Maksudnya adalah suatu media pembelajaran hanya mampu mewakili beberapa realitas atau konsep tertentu, sehingga untuk mempelajari materi yang lain suatu siswa dimungkinkan untuk menggunakan media pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh pemateri keempat, Kak Nita Lentiani Manik, silahkan. Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya, radio dan televisi. Dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam satu, media sederhana. Media bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Dan yang kedua, media kompleks. Media ini adalah media yang bahan alat pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya. Sulit membuatnya dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Baiklah, kesimpulan daripada materi kita hari ini yaitu media pembelajaran adalah bahan, alat, maupun metode atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukatif antara guru dan anak didik dapat berlangsung secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah dicita-citakan. Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan pesan kepada siswa agar pesan itu sampai kepada siswanya. Dan adanya media pembelajaran memudahkan seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Sungguh banyak alat-alat dan strategi yang digunakan untuk dijadikan media pembelajaran. Apalagi pada saat sekarang ini, peralatan serba canggih. Maka seharusnya lah kita menggunakan media pembelajaran untuk melakukan proses belajar mengajar sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikianlah hasil diskusi kita. Sekian dan terima kasih. Kita menutupnya dalam doa. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami ini kami serahkan dalam nama Yesus.